wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mitra Duryani dengan NIM 1930110001 dari jurusan Tadris Kimia semester 3 IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman praktikum dari awal sampai akhir. Itu ada 6 praktikum. Yang pertama itu praktikum kita mengenai pemisahan alkohol pada air tape. Yang kedua itu adalah soklatasi minyak kemiri. Yang ketiga, minyak sere, produksi minyak sereh wangi citronella oil dengan metode destilasi uap air. Yang keempat ada kromatografi kertas. Kelima itu ada identifikasi alkohol, karbonil, dan asam karboksilat. Dan yang terakhir itu adalah metabolit sekunder. Kita masuk ke pembahasan pertama atau praktikum kita yang pertama, yaitu adalah pemisahan alkohol pada air tape. Pada pemisahan alkohol pada air tape ini, tujuannya adalah untuk mengetahui prinsip kerja dari destilasi serta mahasiswa mampu merangkai alat dari destilasi tersebut. Lalu kita langsung saja ke cara kerja dari alat destilasi tersebut, karena di cara kerja atau langkah kerjanya tersebut kita juga menyebutkan alat dan bahannya. Yang pertama itu cara kerjanya itu kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan. Yang kedua itu adalah kita masukkan 2-3 batu didih itu ke dalam labu didih, yang mana batu didih tersebut terlebih dahulu sudah dibersihkan. Yang ketiga, baru kita masukkan lagi air tape tersebut ke dalam labu didih itu sebanyak 250 ml. Jangan sampai air tape tersebut mengenai dinding dari labu didih. Baru kita rangkai alat destilasinya atau alat destilasi sederhananya. Lebih kurang akan berbentuk seperti ini alat destilasinya itu. Jelas ya, gini ya. Yang mana nanti kan di sini ini merupakan air tapenya tersebut. Air tape tersebut ini adalah pemanasnya. Nanti ini adalah kondensornya, di sini air masuk dan air keluarnya. Nanti di sini adalah tabung destilasinya atau tempat untuk menampung hasil dari destilasi tersebut. Prinsip dari destilasi ini adalah memanfaatkan perbedaan rumus titik didih, yang mana titik didih yang tinggi akan menetap atau dia tidak mengalami penguapan, sedangkan titik didih yang rendah akan mengalami penguapan, lalu masuk ke kondensor, mengalami pendinginan di kondensor dan keluar dalam bentuk cairan. Titik didih rendah itu akan menguap apabila ia mencapai titik didih tertentu, lalu ia itu akan menguap dan panasnya itu akan diukur melalui termometer. Itulah fungsi dari termometer di sini ya. Begitu ya. Sedangkan fungsi dari air masuk air keluar ini adalah untuk mendinginkan uap yang masuk ke dalam kondensor tersebut. Nanti kan uap tersebut masuk dalam kondensor, lalu keluar dalam bentuk cairan dan ditampung oleh labu destilasinya atau gelas dari destilasi tersebut. Itulah proses dari destilasi sederhana tersebut pada pemisahan alkohol pada air tape. Semoga jelas ya. Lanjut ke praktikum kedua, yaitu adalah soklatasi minyak kemiri. Pada praktikum soklatasi minyak kemiri, seperti di sini saya sebutkan ada kemiri, yaitu kita menggunakan sampel berupa biji kemiri, yang mana biji kemiri tersebut kita haluskan terlebih dahulu. Setelah itu kita timbang, lalu kita masukkan ke dalam selongsong, yang mana selongsong tersebut berbentuk seperti kertas yang digulung, tetapi kita di sini menggunakan kertas saring. Setelah itu nanti ujung-ujung dari selongsong tersebut kita beri kapas, dan selongsong tersebut kita masukkan ke dalam timbal atau kita masukkan ke dalam soklatnya. Setelah itu baru kita rangkai alat dari destilasinya. Akan seperti ini alatnya. Ini. Yang mana nanti di sini kita menggunakan pelarut berupa heksana. Ini saya taruh bawah dulu ya. Ini. Yang mana kita nanti di sini menggunakan pelarut berupa heksana di sini. Heksana. Lalu nanti selongsong tadi akan berada di sini, di soklatnya atau di timbalnya. Di sini nanti prinsip kerja itu bagaimana? Nanti pelarut heksana tersebut akan menguap dalam bentuk titik-titik cair yang membasahi selongsong tersebut. Selongsong terbasah kan? Nanti apabila tinggi air pada selongsong sama dengan tinggi air pada pipa sifon, maka air tersebut akan turun, maka itu dinamakan dengan satu siklus. Begitulah kerja dari
destilasi ini. Destilasi ini akan diberhentikan apabila cairan yang keluar tersebut tidak ada warna lagi atau tidak memiliki warna lagi gitu. Jelas ya cara sokretasi minyak kemiri tersebut. Nanti kan sudah didapatkan hasil dari destilasi minyak kemirinya, baru kita lanjutkan dengan proses dari destilasi sederhananya lagi. Yang pertama dulu dengan melakukan destilasi seperti ini, baru nanti dilakukan dengan destilasi sederhana lagi. Begitu. Lanjut ke praktikum ketiga, yaitu minyak atsere, produksi minyak sereh wangi citronella oil dengan metode destilasi uap air. Kita menggunakan sampel di sini atau minyak kita menggunakan bahan di sini adalah minyak sereh wangi, yang mana kita menggunakan 1,5 kilo sereh wangi. Setelah itu sereh wangi tersebut kita potong secara acak dan cara kerjanya ya, kita sediakan terlebih dahulu sereh wangi sebanyak 1,5 kilo, lalu kita potong secara acak. Guna pemotongan ini adalah untuk memperbesar luas permukaannya. Setelah itu setelah kita potong, lalu kita sediakan alat dan bahan, dan potongan sereh wangi tadi yang dipotong secara acak tadi kita masukkan ke dalam kettle atau yang disebut dengan dandang, yang mana air dan sereh wangi tersebut tidak tercampur, tetapi ada bidang batas yang memisahkan berupa kayak pengkukus tersebut, kayak pengkukusan. Setelah itu baru kita rangkai alatnya, kita tutupkan kettle tersebut atau dandang tersebut lebih kurang seperti ini nanti. Ini kan kettlenya, ini penutupnya ini. Nanti di sini ini akan kita beri konektor lurus, lalu diikuti dengan konektor bengkok dan diikuti lagi dengan kondensor. Jangan lupa kondensornya karena fungsi kondensor di sini sangat diperlukan. Lalu nanti baru kita kasihkan konektornya. Baru kita berikan separatornya, yang mana fungsi separator tersebut adalah untuk menampung hasil dari destilasi uap air tersebut. Nanti minyak sereh wangi tersebut akan mengalami penguapan, masuk ke kondensor lurus, lalu ke kondensor bengkok dan mengalami pendinginan di saya ulangi lagi, minyak sereh wangi tersebut akan mengalami penguapan atau sereh wangi tersebut akan mengalami penguapan, masuk ke konektor lurus, lalu ke konektor bengkok dan masuk ke kondensor, yang mana di kondensor tersebut akan mengalami pendinginan dan ditampung oleh separator. Di separator ini akan terbentuk dua lapisan, yang mana lapisan atasnya itu adalah minyak aserenya, sedangkan lapisan bawahnya itu adalah hidrosolnya. Lalu kita pisahkan antara minyak aserenya dan hidrosolnya. Lalu kita fokus pada minyak aserenya. Minyak aserenya sudah kita pisahkan dengan hidrosol tadi. Kita tambahkan natrium anhidrat, yang mana fungsi natrium anhidrat ini adalah untuk mengikat air yang masih ada pada minyak atsere tersebut. Baru setelah kita berikan natrium sulfat anhidrat, baru kita lakukan pengukuran berapa hasil yang kita dapatkan dengan menggunakan bahan sebanyak hasil minyak atsere yang kita dapatkan dengan menggunakan bahan sebanyak 1,5 kilo. Baru kita lanjutkan dengan proses identifikasi lebih lanjut. Begitulah lebih kurang cara kerja dari minyak sereh wangi citronella oil dengan metode destilasi uap air. Lalu praktikum keempat yaitu mengenai kromatografi kertas. Pada kromatografi kertas ini tujuannya adalah untuk mengetahui pemisahan warna atau warna apa yang terjadi dari satu warna. Atau misalnya warna hitam, kita kasih totalan hitam. Di warna hitam ini ada warna apa saja. Itulah yang kita lakukan pada kromatografi kertas. Pada kromatografi kertas ini ada dua fase, yaitu fase diam dan fase bergerak. Kalau kita langsung saja ke praktikumnya atau langkah kerjanya. Yang pertama tersebut kita sediakan alat dan bahan. Lalu kita sediakan kertas saring, yang mana kertas saring tersebut kita buat dengan ukuran misalnya seperti ini, 3 x 8 cm. 3 x 8 cm. Lalu pada titik totolan ini kita beri jarak 1 cm, sedangkan pada eluan kita beri jarak 1,5 cm. Lalu pola yang pada kertas saring tersebut tadi ini kita gunting polanya, kita buat sebanyak 5 lembar.
Setelah itu kita berikan solatif pada atasnya ini, solatif di sini. Lalu kita berikan lidi. Gunanya adalah untuk supaya kertas saring tersebut tegak lurus pada eluen. Lalu baru kita beri totolan pada kertas saring tersebut. Kita menggunakan dua warna, bisa pokoknya dua warna yang berbeda, bisa biru hitam, merah hitam, hijau hitam, atau pokoknya warna yang berbeda. Lalu kita siapkan pelarutnya. Kita menggunakan isopropanol dengan perbandingan 10:0 dengan aquades. Lalu kita masukkan kertas saring yang sudah kita beri totolan itu ke dalam gelas beker yang sudah berisi pelarutnya. Apabila kertas saring ini sudah tegak lurus pada eluen, maka jangan lupa kita tutup terlebih dahulu ya. Maka proses kromatografi kertas sudah berlangsung atau sedang berlangsung. Apabila tinggi pelarut ini sudah mencapai tinggi pada eluen di sini, maka proses kromatografi kertas diberhentikan. Lalu kita keringkan tadi itu kertas saring tersebut. Lalu kita lihat warna apa saja yang terjadi pada kertas saring tersebut. Begitu. Kita bisa melakukannya itu sebanyak 5 kali pada praktikum kali ini dengan perbandingan pelarut yang berbeda. Ada perbandingan 6,4, maka itu akan memerlukan waktu 32 menit 5 detik. Sedangkan 5:5 akan memerlukan waktu segini, 4:6 akan memerlukan waktu segini, 0:10 akan memerlukan waktu segini, 7:25 akan memerlukan waktu segini. Fungsi pelarut di sini atau pelarut yang kita gunakan ini akan mempengaruhi proses atau kecepatan dari kromatografi kertas tersebut. Melalui kromatografi kertas ini kita bisa menghitung retention faktornya atau RF-nya dengan rumus itu jarak totalan per jarak pelarut. Jelas ya? Lalu kita masuk ke praktikum yang kelima, yaitu adalah identifikasi alkohol, karbonil, dan asam karboksilat. Pada identifikasi alkohol, karbonil, dan asam karboksilat ini, di identifikasi alkohol ini kita melakukan 3 uji. Yang pertama itu adalah uji reaksi esterifikasi, lalu reaksi oksidasi, dan uji iodoform. Pada reaksi esterifikasi ini kita menguji baunya, bau yang dihasilkan, yang mana kita menggunakan sampel berupa etanol, propanol, isopropil alkohol, dan butanol. Masing-masing sampel ini kita akan menambahkan asam asetat glasial dan H2SO4 atau asam sulfat pekat. Sebelum melakukan proses pemanasan dan akan dilakukan proses pemanasan, maka hasilnya itu akan berbeda. Kalau pada reaksi esterifikasi ini sebelum proses pemanasan, maka itu akan adanya gelembung-gelembungnya. Namun apabila dilakukan proses pemanasan, maka akan didapatkan hasil yang berbeda. Pada etanol ini dia itu akan berbau seperti balon. Pada propanol itu dia juga akan berbau seperti balon. Isopropanol itu akan berbau seperti balon, butanol akan berbau seperti balon. Bedanya hanya pada fasanya. Kalau pada etanol ini terbentuk 3 fasa, atau isopropil alkohol begitu juga, butanol juga begitu juga, cuman propanol ini cuman terbentuk 1 fasa setelah dipanaskan. Nah, itulah reaksi esterifikasi pada identifikasi alkohol. Sekali lagi, pada identifikasi alkohol, reaksi esterifikasi ini kita akan melakukan pembedaan bau pada masing-masing sampel yang kita gunakan. Lalu kita lanjut ke identifikasi alkohol atau identifikasi alkohol, yaitu dengan reaksi oksidasi. Sampel yang kita gunakan tidak jauh bedanya, yaitu adalah etanol, butanol, propanol, dan isopropil alkohol. Namun reaksi kita bedakan atau larutan yang kita gunakan itu berbeda. Kalau pada reaksi oksidasi ini kita menggunakan campuran berupa kalium biokarbonat sebanyak 5 ml dan H2SO4 pekat. Masing-masing sampel ditambahkan larutan seperti itu. Setelah itu kita akan melakukannya sebelum proses pemanasan dan setelah proses pemanasan. Kalau sebelum proses pemanasan, etanol ini tidak terjadi perubahan warna atau warna itu tetap saja warna awalnya. Namun pada butanol ini terjadi perubahan warna, yaitu warnanya itu adalah kuning kegelapan atau kuning gelap.
pada propanol itu warnanya itu menjadi ungu kehitaman sebelum proses pemanasan. Kalau pada isopropil alkohol ini warna itu menjadi sedikit kuning atau kuning bening. Jelas ya? Setelah ditambahkan di etanol, setelah ditambahkan kalium biokarbat, lalu ditambahkan H2SO4 tidak terjadi perubahan warna. Namun pada butanol, setelah ditambahkan kalium biokarbat dan H2SO4 terjadi perubahan warna, yaitu warnanya menjadi kuning kegelapan. Pada propanol, sebelum dilakukan pemanasan, ditambahkan kalium biokarbat dan H2SO4 itu warnanya menjadi ungu kehitaman. Pada isopropil alkohol, setelah ditambahkan kalium biokarbat dan H2SO4 itu warnanya menjadi kuning bening atau sedikit kuning. Lalu kita lakukan pemanasan lebih kurang 5 menit pada yang ini kita lakukan pemanasan. Maka hasilnya itu akan berbeda. Etanol, butanol ini akan terbentuk dua fasa, atau dua warna. Sedangkan propanol dan isopropil alkohol ini hanya terjadi satu warna. Pada etanol setelah dilakukan pemanasan, maka warnanya itu warna misalnya tabung reaksi. Warna di atasnya itu adalah warna hijau kebiruan bening, sedangkan bagian bawahnya itu hijau kebiruan agak pekat. Pada butanol ini warna di atasnya itu bening, sedangkan warna bawahnya itu adalah hijau kebiruan. Pada propanol ini hanya terbentuk satu warna, yaitu hijau kebiruan agak bening. Lalu pada isopropil alkohol juga satu warna, yaitu adalah hijau kebiruan agak pekat. Itulah hasil dari pemanasan masing-masing etanol, butanol, propanol, dan isopropil alkohol dengan campuran kalium biokarbat 5 ml dan H2SO4 pekat. Jelas ya? Lalu kita lanjut ke masih dalam identifikasi alkohol, tetapi menggunakan uji iodroform. Pada uji iodroform ini kita menggunakan Ki atau kalium iodid, yang mana nanti di etanol ini kita tambahkan dengan Ki, maka warna yang dihasilkan itu adalah sedikit kuning. Tadi sedikit kuning. Lalu isopropanol ini ditambahkan Ki, maka warnanya itu akan menjadi kuning kecoklatan. Lalu isopropil alkohol ini warnanya menjadi sedikit kuning. Kalau butanol ditambah Ki, warnanya itu kuning kecoklatan. Lalu masing-masing dari ini etanol, isopropil alkohol, isopropanol, dan butanol ini kita tambahkan NaOH 10%. Ini NaOH ditambah NaOH, ditambah NaOH, ditambah NaOH, ditambah NaOH. Maka warnanya yang awalnya itu sedikit kuning akan menjadi bening. Begitu juga dengan isopropanol, yang awalnya itu ditambahkan Ki, warnanya itu adalah kuning kecoklatan, lalu ditambah NaOH, warna itu menjadi bening lagi. Isopropil alkohol juga begitu, yang awalnya ditambah Ki itu warnanya sedikit kuning, ditambah NaOH, warnanya bening lagi. Butanol yang awalnya itu ditambah Ki, warna itu kuning kecoklatan, namun ditambah lagi dengan NaOH, warna itu menjadi bening lagi. Jadi pada identifikasi alkohol uji iodroform ini, kita untuk mengidentifikasi adanya C primer, C sekunder, dan C tersier. Namun pada identifikasi alkohol reaksi oksidasi, kita untuk mengidentifikasi panjang rantainya. Kalau pada identifikasi alkohol itu reaksi esterifikasi, kita menguji bau yang dikeluarkan, begitu ya. Lalu kita lanjut ke identifikasi yang kedua, yaitu identifikasi asam karboksilat. Yaitu ada dua, saya ulangi lagi. Pada identifikasi asam karboksilat itu kita hanya melakukan satu saja, yaitu adalah uji esterifikasi. Pada uji esterifikasi ini, tabung pertama kita beri label, itu tabung 1, 2, 3 sampai tabung kelima. Tabung pertama itu asam asetat ditambah dengan etanol lalu ditambah dengan H2SO4 pekat. Lalu tabung kedua yaitu adalah asam asetat ditambah dengan isonamil lalu H2SO4 pekat. Tabung ketiga yaitu asam asetat ditambah dengan metanol lalu ditambah dengan H2SO4 pekat. Tabung keempat yaitu asam asetat ditambah dengan butanol lalu ditambah dengan H2SO4 pekat. Tabung kelima yaitu asam salinsilat ditambah dengan metanol lalu ditambah dengan H2SO4 pekat. Apa yang terjadi pada identifikasi
asam karboksilat yaitu uji esterifikasi itu dia akan menghasilkan bau yang berbeda. Pada tabung pertama itu baunya itu berbau seperti balon, Pada tabung kedua ini yang menggunakan sampel berupa isonabil itu akan berbau seperti kutek. Nih. Pada tabung ketiga yang menggunakan metanol itu akan berbau seperti balon. Pada tabung keempat yang ditambahkan sampel butanol itu baunya itu menyengat seperti butanol dan terbentuk tiga fasa nih. Sedangkan tabung kelima tidak menggunakan asam asetat melainkan menggunakan asam salisilat ditambah dengan metanol lalu ditambah dengan H2SO4 pekat, maka baunya itu akan seperti balsam. Jelas ya. Lanjut ke identifikasi terakhir dalam praktikum yang kelima, yaitu identifikasi asam karboksilat dengan uji saponifikasi. Pada uji saponifikasi ini, yang mana metil salisilat itu ditambah dengan NaOH 6 molar, maka dipanaskan, maka warna itu akan menjadi kuning. Namun, setelah didinginkan lagi, kita tambahkan dengan HCl, maka terdapat 2 lapisan, yang menandakan bahwa pada uji saponifikasi ini, kita larutannya itu bersifat basah. Uji saponifikasi ini biasanya digunakan untuk pembuatan sabun. Lalu kita masuk ke praktikum terakhir kita, yaitu mengenai metabolit sekunder. Pada metabolit sekunder ini kita akan melakukan uji alkaloid, uji fenolik, uji flavonoid, uji saponin, uji terpenoid, dan uji steroid. Yang pertama kita masuk ke uji alkaloidnya. Pada uji alkaloid ini cara kerjanya itu adalah sampel segar. Kita menggunakan sampel segar, yang mana sampel segar tersebut yang sudah dirajang itu tuh dihaluskan terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan pasir sebanyak 2 gram ya sampelnya itu. Kita bisa menggunakan pasir sebagai mempercepat proses penghalusan. Setelah itu kita tambahkan 10 ml kloroform, kita haluskan lagi, lalu kita tambahkan lagi amonia sebanyak 10 ml lagi, lalu kita haluskan lagi. Setelah itu kita lakukan penyaringan. Kita di sini menyaringnya juga tidak menggunakan kertas saring, melainkan menggunakan kapas. Kapas tersebut kita masukkan ke dalam lumpur dan alu tadi, lalu kita sedotnya itu menggunakan pipet tetes. Setelah itu kita pindahkan ke tabung reaksi. Setelah kita pindahkan ke tabung reaksi, yang mana kita pindahkan ke dalam 2 tabung reaksi untuk melakukan perbedaan. Tabung reaksi pertama itu yang sudah kita saring tadi hasil dari penghalusan tersebut, kita tambahkan masing-masingnya HCl. Tabung kedua juga kita tambahkan masing-masingnya HCl. Setelah itu tabung pertama ini kita tambahkan dengan reaksi Maillard. Tabung kedua kita tambahkan dengan reaksi Maillard. Apabila ada endapan putih atau seperti krim, itu yang menandakan adanya alkaloid. Apabila tidak terdapat endapan putih atau seperti krim, itu tidak menandakan adanya alkaloid. Berarti uji alkaloid ini menghasilkan adanya endapan putih. Endapan putih atau krim yang menandakan ia mengandung alkaloid. Lalu pada uji kedua kita melakukan uji terpenoid dan steroid. Lalu lanjut ke uji fenolik, flavonoid, dan saponin. Cara kerjanya sama, cuman nanti bedanya pada pertengahannya. Cara kerja itu yang pertama, kita siapkan sampel segarnya itu sebanyak 2 gram yang sudah kita rajang. Setelah itu kita masukkan ke dalam gelas tabung reaksi, yang mana nanti kita tambahkan etanol, yang mana etanol itu ditambahkan sampai sampel tersebut tenggelam. Lalu kita panaskan sampel tadi tersebut menggunakan spiritus atau pemanas lainnya lebih kurang 15 menit. Lalu setelah kita panaskan, kita saringnya itu dalam keadaan panas. Lalu hasil penyaringan tersebut kita filtrat, maka tersebut kita uapkan dan didapatkan ekstrak. Ekstrak tersebut kita
kita tambahkan sebanyak 5 mili kloroform dengan perbandingan 1:1. Lalu kita tambahkan lagi sebanyak 5 mili aquades. Setelah kita tambahkan 5 mili aquades, lalu kita tambahkan lagi asam klorida atau HCl dan kita aduk atau kita guncang. Maka akan terbentuk dua lapisan, yang mana lapisan di atas itu adalah fraksi asamnya, sedangkan lapisan di bawah adalah fraksi kloroformnya. Mohon maaf, pada uji alkaloid ini juga terbentuk dua fasa, yaitu fasa di atas itu larutan asamnya, fasa di bawah adalah larutan kloroformnya. Pada fasa di atas itu pada uji alkaloid ini kita menggunakan larutan asamnya atau fokus pada larutan asamnya. Lanjut ke kita ulang lagi ke uji terpenoid, steroid, flavonolik, fenolik, dan saponin ini. Kan kita tadi sudah sampai di terbentuk dua fasa, yaitu ada fasa di atas itu adalah fraksi airnya, sedangkan fasa di bawah itu adalah fraksi kloroformnya. Kita akan melakukan yang pertama itu adalah uji terpenoid dan steroid. Maka kita fokus kepada fraksi kloroformnya. Fraksi kloroform untuk uji flavonoid dan fraksi kloroform untuk uji terpenoid dan steroid ini tersebut, kita harus memastikan tidak ada zat warna yang terdapat pada kloroform, sehingga kita harus melakukan filtrat terlebih dahulu. Filtrat tersebut kita menggunakan pipet tetes, di mana pipet tetes tersebut kita masukkan kapas ke dalamnya sedikit, lalu kita tambahkan norit, lalu kita masukkan lagi fraksi kloroform itu dengan tinggi itu setengah dari pipet tetes tersebut, lalu akan terjadi filtrat atau penyaringan. Namun apabila tidak terjadi filtrat atau penyaringan, kita bisa menggunakan karet dari pipet tetes tersebut, yang mana fungsi karet dari pipet tetes tersebut adalah untuk memberi tekanan sehingga terjadi filtrat atau penyaringan fraksi kloroform tersebut. Apabila kita sudah melakukan filtrat dan mendapatkan fraksi kloroform tanpa zat pewarna, maka kita bisa langsung melakukan uji steroid dan terpenoidnya. Pada uji terpenoid dan steroid ini kita sediakan dulu plat tetes, yang mana plat tetes itu kan ada lubang-lubangnya. Lubang pertama yaitu kita menggunakan fraksi kloroform, lalu kita tambahkan dengan H2SO4 pekat. Namun pada lubang kedua itu kita menggunakan fraksi kloroform yang ditambahkan dengan asam asetat anhidrat. Pada lubang ketiga kita menggunakan fraksi kloroform ditambah dengan larutan reaksi LB. Reaksi LB ini adalah campuran antara H2SO4 pekat dan asam asetat anhidrat. Namun yang menandakan adanya steroid dan terpenoid adalah perubahan warnanya. Apabila terjadi pada lubang pertama ini dan lubang kedua ini akan menghasilkan warna hijau dan biru. Hal ini menandakan ia mengandung steroid. Pada lubang ketiga itu fraksi kloroform ditambah fraksi LB akan menghasilkan warna merah atau coklat kemerahan. Hal ini menandakan ia mengandung terpenoid. Berarti apabila ia menghasilkan warna berupa hijau dan biru, maka itu berarti mengandung steroid. Namun apabila menghasilkan warna merah atau coklat kemerahan, berarti ia mengandung terpenoid. Lanjut ke yang terakhir, lanjut ke uji flavonoid dan fenolik dan saponin. Kita fokus dulu ke flavonoid dan fenolik. Pada uji flavonoid dan fenolik ini kita menggunakan fraksinya itu fraksi air, yang mana fraksi air itu pada lubang pertama kita juga menggunakan plat tetes. Pada lubang pertama ini kita menggunakan fraksi air ditambah logam Mg dan ditambah dengan asam klorida pekat. Pada lubang kedua kita menambahkan fraksi air ditambah dengan FeCl3 1%. Pada lubang pertama ini akan didapatkan warna jingga hingga merah. Hal ini menandakan bahwa ia mengandung flavonoid. Namun apabila hasilnya itu berwarna hijau pekat, ungu pekat, atau biru pekat, atau yang gelap-gelap, maka itu menandakan ia mengandung fenolik. Saya ulangi lagi, apabila warna yang dihasilkan itu adalah warna jingga hingga merah, berarti itu mengandung flavonoid. Cuman apabila ia menghasilkan warna itu ungu gelap, hijau gelap, biru gelap, maka ia itu mengandung
fenolik. Paham ya? Lanjut ke uji saponifikasi. Pada uji saponifikasi ini kita juga menggunakan fraksi air, yang mana fraksi air tersebut kita kocok lebih kurang 2-3 menit, maka akan menghasilkan busa. Apabila busa itu bertahan lebih kurang 5 menit, maka itu menandakan adanya saponifikasi. Namun, untuk memastikannya lagi, kita bisa menambahkan HCl ke dalam fraksi air tersebut. Apabila busa tersebut masih tetap ada, maka itu juga menandakan sebagai bukti bahwa adanya saponifikasi dalam fraksi air tersebut. Paham ya? Ulangi, saya ringkas lagi. Pada uji alkaloid itu akan menghasilkan apabila mengandung alkaloid itu akan menghasilkan krim atau endapan berwarna putih. Pada uji terpenoid itu akan menghasilkan warna merah hingga coklat kemerahan. Pada uji steroid itu akan menghasilkan warna hijau atau biru. Pada uji flavonoid itu akan menghasilkan warna jingga hingga merah. Pada uji fenolik itu akan menghasilkan warna hijau gelap, biru gelap, atau ungu gelap. Pada uji saponifikasi akan menghasilkan busa. Apabila busa itu bertahan, maka itu mengandung saponifikasi. Itulah rangkuman materi praktikum yang saya jelaskan. Semoga teman-teman paham. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.